Halo teman-teman, selamat datang di Motivasi Relaksasi Channel, tempat di mana kita bisa berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, mengambil nafas dalam-dalam dan membiarkan hati kita berbicara. Aku mengajak kalian untuk duduk dengan nyaman, mungkin sambil memejamkan mata atau menatap langit yang perlahan memudar. Biarkan musik ini membawa kalian ke tempat yang tenang, tempat di mana kalian bisa mendengarkan suara hati kalian sendiri. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana namun sangat mendalam, yakni tentang kesabaran. Tentang bagaimana kita bisa belajar untuk menunggu, untuk mempercayai bahwa di balik setiap tantangan, setiap kegagalan, dan setiap air mata, ada waktu yang baik yang sedang menanti kita. Judulnya adalah Bersabarlah, akan ada waktu yang baik. Jadi, ambillah secangkir teh atau kopi favorit kalian, atau mungkin cukup dengarkan suara angin di sekitar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kesabaran, kata yang begitu sederhana, tapi seringkali terasa begitu sulit untuk dipraktikkan, bukan? Kita hidup di dunia yang serba cepat, semua serba instan, makanan instan, pesan instan, bahkan harapan kita pun kadang ingin segera terwujud. Tapi pernahkah kalian berpikir, mengapa kesabaran begitu sering disebut sebagai salah satu kebajikan tertinggi di dalam hidup? Kesabaran bukan hanya tentang menunggu. Ini bukan tentang duduk diam dan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Kesabaran adalah seni untuk tetap percaya, tetap berusaha, dan tetap berjalan meskipun jalan itu terasa panjang dan berliku. Ini adalah tentang memahami bahwa hidup adalah perjalanan, dan setiap langkah, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Bayangkan sebuah benih kecil yang ditanam di tanah. Benih itu tidak langsung menjadi pohon besar di dalam semalam. Ia membutuhkan waktu hari demi hari, hujan demi hujan, sinar matahari demi sinar matahari untuk tetap tumbuh. Benih itu harus sabar, menunggu musim yang tepat, menahan dinginnya malam, dan bertahan dari badai yang datang. Tapi pada akhirnya, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, dengan akar yang kuat dan dahan yang menjulang tinggi. Kalian juga seperti benih itu. Mungkin saat ini kalian sedang menunggu sesuatu. Mungkin itu impian, cinta, kesuksesan, atau sekedar kebahagiaan kecil di tengah hari yang melelahkan. Apapun itu, percayalah, waktu yang baik itu akan datang. Tapi, seperti benih, kalian perlu bersabar, perlu terus bertumbuh, dan perlu percaya bahwa setiap usaha kecil yang kalian lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju waktu yang baik itu. Coba pejamkan mata kalian sebentar. Tarik nafas dalam-dalam dan perlahan lepaskan. Rasakan udara yang masuk ke paru-paru kalian. Rasakan ketenangan yang perlahan meresap ke dalam hati. Ingatkan diri kalian, aku sedang dalam perjalanan dan aku akan sampai pada waktu yang baik. Mari kita jujur, bersabar itu tidak mudah. Kita semua pernah merasa frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin kalian sudah berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan impian, tapi terus ditolak. Mungkin kalian sedang menunggu seseorang untuk memahami perasaan kalian, tapi mereka seolah tidak peduli. Atau mungkin kalian sedang berjuang dengan diri sendiri, mencoba menjadi versi yang lebih baik, tapi merasa seperti tidak pernah cukup. Mengapa kita perlu bersabar dan bersabar itu sulit sekali? Salah satu alasannya adalah karena kita seringkali terjebak dalam perbandingan. Kita melihat orang lain di media sosial, seolah-olah hidup mereka sempurna. Kita melihat teman yang sudah mencapai mimpinya,
sementara kita masih di titik awal. Kita mulai bertanya, mengapa bukan aku? Mengapa aku harus menunggu begitu lama? Tapi teman-teman, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Setiap orang punya waktu mereka sendiri. Jalan hidup kita tidak pernah sama. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain mungkin adalah hasil dari perjuangan panjang yang tidak kita lihat. Dan apa yang kita alami saat ini, semua tantangan dan penantian ini adalah bagian dari cerita kita sendiri. Cerita yang akan membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menyambut waktu yang baik. Ada kalanya kita juga sulit bersabar karena kita takut. Takut kalau waktu yang baik itu tidak akan pernah datang. Takut kalau semua usaha kita sia-sia. Tapi izinkan aku mengingatkan kalian, ketakutan itu hanyalah suara kecil di kepala kalian. Ia bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah selama kalian masih berusaha, selama kalian masih percaya waktu yang baik itu sedang menuju ke arah kalian. Coba ingat satu momen di dalam hidup kalian, di mana kalian merasa semua harapan hilang, tapi akhirnya semuanya baik-baik saja. Mungkin itu saat kita gagal ujian, tapi akhirnya lulus dengan kerja keras. Atau saat kita patah hati, tapi kemudian menemukan seseorang yang membuat kita tersenyum lagi. Momen-momen itu adalah pengingat bahwa waktu yang baik selalu datang, asalkan kita bersabar. Kesabaran adalah kekuatan super yang sering kita remehkan. Ia tidak terlihat megah seperti keberanian atau kecerdasan, tapi ia memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Kesabaran mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah, untuk fokus pada apa yang bisa kita lakukan, dan untuk percaya bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang penutur hebat seperti Demosthenes? Ia adalah orator terkenal dari Yunani kuno. Tapi, tahukah kalian bahwa ia dulu memiliki masalah bicara? Ia gagap dan suaranya lemah. Orang-orang menertawakannya setiap kali ia mencoba berbicara di depan umum. Tetapi dirinya tidak menyerah. Ia berlatih setiap hari, berbicara dengan kerikil di mulutnya untuk memperbaiki artikulasi, berlari sambil berteriak untuk memperkuat suaranya. Ia bersabar dengan dirinya sendiri, dan hasilnya ia menjadi salah satu orator terbaik di dalam sejarah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Ini adalah tanda kekuatan. Ini adalah bukti bahwa kita percaya pada diri kita sendiri, pada proses, dan pada waktu yang baik yang akan datang. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Ketika kita terburu-buru, kita sering lupa menikmati momen kecil di dalam hidup. Tawa bersama teman, secangkir kopi hangat di pagi hari, atau hembusan angin sejuk di sore hari. Tapi ketika kita belajar bersabar, kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil itu. Kita mulai memahami bahwa waktu yang baik itu bukan hanya tentang tujuan besar, tetapi juga tentang perjalanan menuju ke sana. Coba luangkan waktu sebentar untuk merenung. Apa satu hal kecil dalam hidup kalian saat ini yang membuat kita itu tersenyum? Mungkin itu pelukan dari orang tersayang, atau mungkin sekedar fakta bahwa kita masih di sini, masih berjuang, dan masih percaya. Pegang erat momen itu, karena itu adalah bagian dari waktu yang baik kita. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana kita bisa melatih kesabaran. Karena, ya, kesabaran adalah keterampilan. Dan seperti keterampilan lainnya, ia bisa diasah dengan latihan.
Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba. Yang pertama, atur nafas dengan baik. Ketika kita merasa frustrasi atau ingin menyerah, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, hitung sampai 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi beberapa kali. Ini membantu kita menenangkan pikiran dan mengingatkan diri bahwa kita punya kendali atas emosi kita. Yang kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Alih-alih terpaku pada kapan impian kalian akan tercapai, fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan hari ini. Tulis 1 halaman jika kalian ingin menjadi penulis. Pelajari 1 keterampilan baru jika kalian ingin sukses di pekerjaan. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Yang ketiga, syukuri apa yang kita miliki. Kesabaran menjadi lebih mudah ketika kita bersyukur. Cobalah menulis 3 hal setiap hari jika membuat kita bersyukur. Bisa jadi hal kecil seperti sinar matahari pagi atau tersenyum dari orang-orang yang asing. Rasa syukur membantu kita melihat bahwa hidup ini sudah penuh dengan waktu-waktu yang baik. Yang keempat, belajar dari kegagalan. Kegagalan sering membuat kita tidak sabar, tapi cobalah melihatnya sebagai guru. Setiap kegagalan mengajarkan kita sesuatu. Tanyakan pada diri kita, apa yang bisa aku pelajari dari yang ini? Dengan begitu, setiap langkah, bahkan yang terasa salah, menjadi bagian dari perjalanan menuju waktu yang baik. Yang kelima, cari dukungan. Kita tidak harus menjalani perjalanan ini sendirian. Ceritakan perjuangan kalian pada teman, keluarga, atau komunitas yang mendukung. Kadang, hanya dengan berbagi, kita bisa merasa lebih ringan dan lebih sabar. Coba praktikkan salah satu hal ini. Mungkin saat kita merasa kesal karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, berhenti sejenak dan bernafas. Ingatkan diri kalian, aku sedang belajar, aku sedang bertumbuh, dan waktu yang baik itu akan datang. Untuk menginspirasikan kalian, izinkan aku berbagi beberapa cerita nyata tentang orang-orang yang menunjukkan kekuatan kesabaran. Pertama, ada kisah tentang Rowling, penulis dari seri Harry Potter. Sebelum bukunya menjadi fenomena dunia, ia menghadapi penolakan demi penolakan dari penerbit. Ia adalah ibu tunggal yang hidup dalam kesulitan finansial, tapi ia terus menulis, terus percaya dan terus bersabar. Dan akhirnya dunia mengenal Harry Potter, dan Rowling menjadi salah satu penulis paling sukses sepanjang masa. Lalu ada Nelson Mandela yang menghabiskan 27 tahun di penjara demi memperjuangkan keadilan. Bayangkan, 27 tahun menunggu, 27 tahun dalam kondisi sulit, tapi ia tidak pernah kehilangan harapan. Ketika ia akhirnya bebas, ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mengubah sejarah sebuah bangsa. Dan mungkin cerita yang lebih dekat dengan kita, seorang petani di desa kecil yang setiap hari menanam, merawat tanamannya, dan menunggu musim panen. Ia tidak bisa memaksa tanamannya tumbuh cepat, tapi ia percaya bahwa jika ia terus bekerja dengan sabar, hasilnya akan datang. Dan setiap musim panen, ia melihat buah dari kesabarannya. Cerita-cerita ini, teman, mengingatkan kita bahwa kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang tetap bergerak maju, tetap percaya dan tetap berharap, bahkan ketika semuanya terasa sulit. Sekarang, mari kita bicara tentang waktu yang baik itu sendiri. Apa itu waktu yang baik? Apakah itu saat kita akhirnya mendapatkan pekerjaan impian? Saat kita menemukan cinta sejati? Atau saat kita akhirnya merasa cukup dengan diri kita sendiri? Sebenarnya, waktu yang baik itu tidak selalu tentang tujuan besar. Kadang, waktu yang baik adalah momen kecil ketika kita merasa damai dengan diri kita sendiri.
ketika kita bisa tersenyum meskipun hari itu berat, ketika kita bisa berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik dan itu cukup." Waktu yang baik juga ada di dalam diri kita. Ia ada dalam kekuatan kita untuk bangkit setelah jatuh, di dalam keberanian kita untuk mencoba lagi, di dalam hati kita yang masih percaya meskipun dunia berkata sebaliknya. Jadi, jika saat ini kita merasa stuck, jika kita merasa waktu yang baik itu masih jauh, cobalah melihat ke dalam diri kita. Kita sudah bertahan sejauh ini. Kita sudah melalui badai yang kita pikir tidak akan pernah berakhir. Dan kita masih di sini, masih mendengarkan, masih berharap. Itu adalah bukti bahwa kita sudah memiliki waktu yang baik di dalam diri kita. Coba katakan ini pada diri kalian sekarang. Aku kuat, aku cukup, dan waktu yang baik itu sedang menuju ke arahku. Ulangi sekali lagi dengan penuh keyakinan. Rasakan kata-kata itu meresap ke dalam hati kita. Teman-teman, hidup adalah perjalanan penuh liku. Ada hari-hari ketika semua terasa mudah, dan ada hari-hari ketika kita hanya ingin menyerah. Tapi ingatlah, setiap langkah yang kita ambil, setiap nafas yang kita tarik, membawa kita lebih dekat ke waktu yang baik itu. Bersabarlah dengan diri kita sendiri, bersabarlah dengan prosesnya, dan yang terpenting, bersabarlah dengan waktu. Karena waktu punya cara sendiri untuk menyusun cerita kita, untuk membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, aku ingin kalian melakukan satu hal kecil. Tulis satu impian kalian di selembar kertas. Tidak perlu besar, cukup sesuatu yang kalian harapkan. Lipat kertas itu dan simpan di tempat yang aman. Setiap kali kita merasa tidak sabar, buka kertas itu dan ingatkan diri kita, aku sedang menuju ke sana dan aku akan sampai pada waktunya. Terima kasih sudah menemani aku hari ini. Terima kasih karena telah memilih untuk mendengarkan, untuk merenung, dan untuk percaya. Aku harap kalian membawa sedikit ketenangan dan harapan dari ruang kecil kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bersabarlah teman-teman, karena waktu yang baik itu pasti akan datang.